Halo assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah perjuangan seorang pemuda dalam menggapai mimpinya. Dan inilah Kingdom. Pada zaman dahulu, tepatnya tahun 255 sebelum Masehi, wilayah Cina terbagi menjadi 7 negara. Dan perang terus terjadi selama lebih dari 500 tahun. Setiap negara mengirim jenderal terbaik mereka dalam semua peperangan yang bertujuan untuk memperbesar wilayah mereka. Sekarang kita akan berfokus pada negara Qin bagian barat, dan di situ terdapat 2 orang sahabat yang akan merubah segalanya. Dia adalah Xin dan Piao. Xin adalah seorang anak yatim piatu. Dia telah menjadi budak sejak kecil, dan saat ini dia akan dijual ke pedalaman desa Qin. Dalam perjalanan dia melihat seorang jenderal yang membawa begitu banyak pasukan. Dia terlihat sangat gagah dan perkasa, membuat Xin kagum dan ingin sepertinya. Sejak saat itu dia terus bermimpi menjadi seorang jenderal agung yang dapat memimpin sebuah pasukan besar. Sampailah Xin di kediaman tuannya. Dia lalu dikenalkan dengan salah satu budak di sana. Dia adalah Piao, teman pertama sekaligus sahabat baginya. Xin dan Piao mulai bekerja. Xin terus mengoceh ingin melarikan diri dari sini karena dia tidak ingin dikekang dan menjadi budak selamanya. Piao menjelaskan bahwa sekali menjadi budak, kita tetap akan menjadi budak. Tapi ada satu hal yang dapat merubah segalanya, yaitu pedang. Sejak saat itu mereka mulai berlatih di sela-sela kesibukannya. Mereka mempunyai mimpi dan tujuan yang sama, menjadi jenderal langit agung. Waktu terus berlalu, tapi tekad tetap menggebu. 2 sahabat terus bertukar tinju untuk menggapai impian yang satu. Ketika mereka asik berlatih, tiba-tiba ada seseorang yang mengamati. Xin yang lengah langsung kena timpuk Piao. Xin tidak terima atas kekalahannya dan dia memaki orang tua itu. Karena dirinya dia jadi kalah dalam bertanding. Piao menyadari jika orang itu adalah bangsawan. Dia lalu menenangkan Xin dan orang itu pergi begitu saja. Mereka pun pulang membawa kayu bakar seperti biasanya. Mereka terkejut ketika melihat tuannya bersujud kepada seseorang, dan ternyata dia adalah orang yang tadi mengamatinya saat berlatih. Dia adalah Chang Wenju, salah satu menteri yang melayani sang raja. Menteri Chang tertarik kepada Piao. Dia ingin membebaskannya menjadi budak dan mengajaknya pergi ke istana. Piao lalu meminta Menteri Chang untuk mengajak Xin karena teknik berpedang mereka setara dan Xin pasti akan berguna di istana. Menteri Chang mengatakan bahwa dia hanya bisa membawa 1 orang dan itu hanyalah Piao. Piao lalu meminta waktu 1 hari untuk memikirkannya dahulu. Saat malam Piao mengatakan akan pergi ke istana. Mereka lalu bertanding sebagai salam perpisahan. Piao berpesan kepada Xin untuk tetap berlatih demi menggapai cita-cita yang selama ini diimpikannya. Waktu terus berlalu. Xin terus berlatih tanpa henti. Karena tidak ada lawan, dia membuat sebuah objek latihan dari batu dan bertekad untuk menghancurkannya walau hanya dengan pedang kayu. Kerja keras takkan mengkhianati hasil. Akhirnya dia mendapatkan sebuah teknik untuk menghancurkan batu itu walau hanya dengan pedang kayu. Malam pun tiba. Xin yang sedang beristirahat dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Ternyata dia adalah Piao. Dia datang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Piau menjelaskan bahwa adik sang raja melakukan pemberontakan dan saat ini ada sebuah pasukan yang mengejarnya. Mereka akan sampai di tempat ini karena mengikuti jejaknya. Piau lalu meminta Xin untuk mendatangi sebuah tempat pada peta, dan itu menjadi satu alasan mengapa dirinya datang menemuinya. Xin tak terima melihat sahabatnya menderita. Dia bertekad akan menghadapi pasukan itu seorang diri, tapi Piau melarang Xin melakukan itu. Dia tak ingin perjuangannya sia-sia. Dia ingin Xin tetap hidup dan menggapai impian mereka dan membawa jiwanya menjelajahi dunia ini. Piau pun menghembuskan nafas terakhirnya, membuat amarah Xin semakin memuncak. Dia lalu mengambil pedang milik Piau dan berniat untuk menghabisi seluruh pasukan yang menyerangnya. Tapi Xin teringat pesan Piau. Dia telah berjuang dan mempercayakan tugas ini kepadanya. Dengan berat hati dia menahan amarahnya dan berlari sekuat tenaga mendatangi tempat yang ada pada peta. Tak lama kemudian pasukan itu datang. Seorang jenderal lalu memeriksa jasad Piau dan mengatakan bahwa dia itu palsu. Para warga berdatangan dan menanyakan hal yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Joci menghabisi warga dengan satu gerakan. Dan dia memerintahkan untuk melenyapkan desa itu beserta isinya. Sampailah Xin di sebuah tempat yang ada pada peta. Dan dia sangat terkejut melihat Piau masih hidup. Rasa bahagia dan tidak percaya menjadi satu. Tapi tiba-tiba ada seseorang dari klan Zukyong menyerang. Dia mengatakan akan membunuh raja, dan dia juga mengatakan hampir tertipu karena mereka sangatlah mirip. Lagi-lagi Xin terkejut mendengar itu. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Saat Piau sedang sibuk adu pedang, Xin malah sibuk memikirkan ini semua. Akhirnya dia mengerti orang yang dihadapannya itu adalah raja. Piau sangat mirip dengannya, karena itu dia dibawa ke istana dan sengaja dijadikan umpan untuk melindungi raja. Xin sangat murka di sini. Ingin rasanya dia mencubit dua orang yang ada di hadapannya, dan dia akan mulai dengan menghadapi Zukyong. Ternyata Zukyong sangatlah kuat. Xin dengan mudah dikalahkan olehnya, tapi Xin tidak menyerah begitu saja. Amarahnya memuncak ketika dia teringat Piau. Xin pun berhasil mengalahkan Zukyong dengan teknik pemecah batu yang ia pelajari sendiri. Setelah itu mereka melihat desa Xin telah dibakar habis dan banyak sekali pasukan yang memburunya. Xin yang temperamen berniat untuk menghabisi mereka semua, dan sang raja dipaksa untuk mengikutinya karena bagaimanapun dia harus menerima ganjaran atas kematian Piau. Tak punya pilihan lain, raja pun mengikuti Xin. Tapi tiba-tiba ada seseorang dengan topeng menghampiri mereka, dan dia berkata akan menunjukkan jalan pintas melewati gunung, tentunya dengan imbalan yang setimpal. Dalam perjalanan raja menjelaskan semuanya kepada Xin, bahwa menterinya menemukan seorang pemuda yang mirip dengannya. Dia lalu membawanya ke istana dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Mendengar itu Xin sangat emosi karena raja tidak menghargai sama sekali apa itu nyawa seseorang. Terlebih Piau sudah dianggapnya seperti saudara sendiri, dan mereka mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Tapi raja dengan entengnya menggunakan Piau untuk berjaga-jaga. Sang raja lalu menjelaskan bahwa saat Piau pertama kali datang ke istana, raja sudah menjelaskan tugas dirinya. Dia bisa mati kapan saja jika menerima tugas tersebut, dan Piau menerima tugas itu dengan sukarela.
Mendengar itu Xin hanya bisa terdiam. Raja lalu memberikan pilihan kepadanya saat ini. Apakah dia ingin tetap menjadi budak atau berjuang bersama raja merebut tahtanya kembali? Xin menyadari bahwa kesedihan berlebih takkan membuat Piao kembali. Justru membuat kematian Piao jadi tak berarti. Dia lalu bertekad untuk membantu raja dan berharap jiwa Piao ikut berjuang bersamanya. Keputusan sudah dibuat. Raja lalu berencana untuk pergi ke barat, menemui menteri di titik pertemuan, karena saat ini hanya dialah yang dapat dipercaya. Xin berpindah ke kerajaan. Kabar Zukyong telah dikalahkan sampai ke Chengjiao. Para menteri memohon ampun kepadanya karena mereka juga gagal menangkap Raja Yingzheng. Chengjiao adalah adik dari Raja Yinzheng. Saat ini dialah yang menguasai kerajaan. Karena dia berhasil menghasut semua menteri, dia merasa lebih pantas menjadi raja. Karena dirinya merupakan darah bangsawan asli, sedangkan Yingzheng hanyalah setengah bangsawan. Karena dia dilahirkan dari seorang penari. Tiba-tiba datanglah Jenderal Wang Qi. Dia adalah jenderal yang sangat dikagumi oleh Xin. Maksud dari kedatangannya adalah untuk menyerahkan kelapa Menteri Chang, seorang menteri yang saat ini memihak Raja Yinzheng. Jenderal Wang lalu meminta bagian wilayah kekuasaan kepada Chengjiao. Chengjiao yang mengetahui kekuatan Jenderal Wang pun memberikan beberapa wilayah kepadanya. Karena menurutnya sangat menguntungkan baginya jika bekerja sama dengan Jenderal Wang. Sementara itu Xin dan yang lainnya telah berjalan cukup jauh. Sampai akhirnya mereka memasuki daerah pegunungan. Di daerah itu terdapat rumor bahwa orang gunung gemar memakan ikan. Dan mereka sangatlah brutal. Dalam perjalanan mereka dibegal oleh pembunuh bayaran. Dia mempunyai skill bertarung yang sangat unik. Xin pun dengan pedenya melayani pembunuh bayaran itu. Xin kesulitan menghadapinya karena dia begitu lincah dan kuat. Tapi tekad Xin jauh lebih kuat. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan melenyapkan rasa takutnya. Xin berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu, tapi dia harus menerima panah beracun di dadanya. Mereka pun membawa Xin ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Menteri Chang. Xin dirawat oleh Diao dan menetralkan racunnya. Hari telah berlalu, Menteri Chang pun datang. Dia memohon ampun atas keterlambatannya. Karena dalam perjalanan mereka terlibat pertempuran dan Jenderal Wang terlibat dalam kekacauan itu. Mereka terpojok karena perbedaan kekuatan dan Piao mengambil alih kendali layaknya raja. Piao menyusun strategi baru. Dia menjadikan dirinya sebagai umpan, berlari dalam kegelapan seorang diri dan berharap semua pasukan bisa terselamatkan. Tar dulu lur. Sebelumnya Jenderal Wang menyerahkan kelapa Menteri Chang kepada Chengjiao. Apakah sebelumnya Jenderal Wang berbohong? Di sisi lain, Chengjiao telah menyiapkan begitu banyak pasukan. Dia merasa tak ada lagi halangan baginya saat ini karena dia mengetahui bahwa Menteri Chang telah tewas dan Raja Zheng telah diburu oleh pembunuh bayaran. Satu-satunya lawan kali ini adalah Liu Bei. Dia adalah kanselir yang memegang kendali sebenarnya di balik Raja Zheng, tapi dia juga mempunyai ambisi menjadi raja. Sang raja lalu menyusun strategi. Dia ingin segera menggulingkan kekuasaan adiknya dan merebut tahta yang sebenarnya miliknya. Tapi saat ini kekuatan tempurnya sangat jauh dibandingkan dengan kerajaan. Dia pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Raja Gunung, sebuah peradaban yang netral dan tak ada di pihak siapapun. Mereka pun memasuki pegunungan.
Dan dalam perjalanan mereka dipegal oleh pasukan gunung. Beruntung Diaho mengerti bahasa mereka dan dia menjelaskan maksud dari kedatangannya ke sini. Mereka pun disekap dan dibawa ke hadapan Raja Gunung. Raja Zeng lalu menjelaskan maksud dari kedatangannya ke sini, tapi Raja Gunung menolaknya untuk bekerja sama. Karena 400 tahun yang lalu negeri Qin telah menghabisi orang gunung dan hanya dengan kelapanya lah luka dari nenek moyang mereka dapat disembuhkan. Raja Zeng lalu bertanya kepada Raja Gunung, apakah kelapaku akan menyelesaikan semua masalah? Raja Gunung menjawab, sepertinya kau tidak memahami rasa sakit ketika ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai. Dia lalu memerintahkan Algojo untuk menggetok kepala Xin agar Raja Zeng dapat memahami apa arti dari rasa sakit tersebut. Tentu saja Xin tak tinggal diam ketika dia akan digetok. Dia lalu mengatakan, jika kalian peduli dengan nenek moyang kalian, maka seharusnya kalian mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan, bukan memperpanjang kebencian yang takkan pernah padam. Mendengar itu Raja Gunung pun membuka topengnya dan dia bersedia bekerja sama dengan Raja Zeng. Mereka pun bergerak mendatangi kerajaan. Pasukan Raja Zeng menyamar sebagai orang gunung dan Raja Gunung akan berpura-pura ingin membentuk aliansi dengan kerajaan. Cheng Jiao yang memang sedang butuh pasukan pun bersedia menerima tawaran ini. Tapi hanya 50 orang saja yang diizinkan masuk saat ini. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, mereka mengirim 40 prajurit terbaik dari gunung dan 10 prajurit dari Raja Zeng. Ketika mereka berhasil memasuki daerah istana, Raja Zeng dan yang lainnya membuka topeng mereka dan tarian pun dimulai. Mereka membagi dua pasukan. Raja Zeng dan Raja Gunung menari di hadapan istana, sedangkan Xin dan yang lainnya menyelundup ke jalan rahasia untuk mencubit Cheng Jiao. Tapi rencana hanyalah rencana. Pada akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Tapi kuatnya tekad akan merubah segalanya. Kerja keras Xin membuahkan hasil. Dia dapat melewati batas dan melampauinya. Xin berhasil memasuki singgasana dan tugasnya tinggal mencubit Cheng Jiao. Tapi tak semudah itu menyentuh Cheng Jiao. Dia harus berhadapan dengan Zhou Qi, mantan jenderal yang sangat ahli dalam bidang potong-memotong. Tarian Zhou Qi sangatlah lincah. Satu persatu orang gunung berjatuhan dan yang tersisa hanyalah Xin. Xin pun maju tak gentar untuk membela kebenaran. Xin berjuang mengalahkan Zhou Qi, sementara raja terus bertahan dari gempuran para pasukan yang terus berdatangan. Zhou Qi memang hebat. Xin berhasil dipukul mundur olehnya, tapi dia melakukan satu kesalahan di sini. Dia mengatakan bahwa mimpi itu hanyalah sampah. Xin yang sangat menjunjung tinggi impiannya pun bangkit dari keterpurukan. Dia menyadari bahwa dengan mimpi dirinya bisa menjadi kuat, dan dengan mimpilah semua harapan akan muncul. Karena dari harapanlah orang akan menghargai kehidupan, sehingga muncullah kekuatan. Xin pun berhasil mengalahkan Zhou Qi dengan teknik pemecah batu. Cheng Jiao yang ketakutan berlari ke halaman istana.
Pertempuran yang begitu sengit hening seketika dan berubah menjadi pertarungan kakak beradik. Di saat terakhir, pasukan Jenderal Wangqi menyerbu istana. Dia menanyakan apa tujuan Raja Zheng sebenarnya. Sang raja lalu mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyatukan Cina, karena dia sudah muak dengan peperangan. Tapi jika ada orang-orang yang tidak sejalan dengannya, sang raja tidak segan-segan untuk menari dengan orang itu. Xin menjadi orang pertama yang bergabung dengan sang raja, dan Raja Gunung menyusul bersamanya. Melihat itu, Jenderal Wang tersenyum dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Perang pun berakhir. Impian para pemenang sudah di depan mata. Para pembelot pun akhirnya menyerah dan tunduk kepada sang raja. Oke lur, sampai di sini dulu alur ceritanya ya. Terima kasih sudah setia menonton. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.